Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Novitasari dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang konsep dasar bimbingan konseling. Yang pertama adalah definisi tentang bimbingan. Menurut Rohman Natawijaya dalam Soekardi mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses memberikan bantuan kepada kelompok lain secara berkesinambungan agar mereka dapat memahami diri mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Prayitno Dahlan Soekardi mengemukakan bahwa bimbingan adalah memberikan bantuan kepada individu agar mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan tersebut adalah memberikan bantuan kepada orang lain secara terus-menerus atau terstruktur. Kemudian definisi dari konseling itu sendiri yaitu menurut Rohman Natawijaya dalam Soekardi mengemukakan bahwa konseling itu adalah suatu proses pelayanan terpadu dari bimbingan. Kemudian selanjutnya tujuan dari konseling. Yang pertama menurut Yusuf dan Nur Ihsan, tujuan dari konseling itu sendiri adalah yang pertama mempunyai kebiasaan untuk belajar secara positif. Yang kedua adalah dapat belajar secara efektif. Kemudian menurut Winkel dalam buku bimbingan konseling, konseling mempunyai tujuan yaitu untuk membantu sekelompok orang agar mereka mampu menghadapi perkembangan hidup mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu ruang lingkup konseling. Adapun bidang-bidang dalam ruang lingkup konseling yaitu bimbingan pribadi, di mana konseling mampu melayani atau memberikan bantuan terhadap masalah pribadi seseorang, seperti dalam aspek intelektual, efektif, dan psikomotorik. Kemudian dalam bimbingan sosial, di mana konseling juga dapat menyelesaikan permasalahan sosial seseorang, itu baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kampus maupun lingkungan bermasyarakat. Kemudian bimbingan belajar, di mana konseling juga mampu mengatasi permasalahan pembelajaran, yaitu dengan cara mencari tahu apa-apa kemampuan seseorang tersebut, karena setiap orang itu memiliki kemampuannya dalam bidang masing-masing. Dan konseling juga bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian bimbingan karir, di mana konseling mampu membantu seorang untuk mencari tahu minat mereka atau kemampuan dia dari pekerjaan tersebut. Dan juga konseling mampu membantu untuk mempersiapkan karir mereka. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan konseling ini, adapun yang dilakukan dalam melaksanakan proses konseling, yaitu pertama, mengidentifikasi masalah. Sebelum seorang konselor dalam melaksanakan konseling, dia itu mengidentifikasi masalah kliennya, yaitu dengan cara mencari tahu apa masalahnya, apa masalah klien tersebut. Kemudian setelah dicari tahu, konselor langsung mendiagnosa atau menetapkan masalah tersebut, apa sebenarnya permasalahan yang dialami kliennya tersebut. Setelah didiagnosa atau ditetapkan masalahnya tersebut, selanjutnya dilakukan diagnosis, yaitu menetapkan alternatif apa yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang dialami klien tersebut. Setelah ditetapkan alternatif yang sesuai, selanjutnya dilakukan aplikasi atau merealisasikan bantuan tersebut agar klien tersebut itu permasalahannya dapat diselesaikan. Dan setelah diberikan bantuan, selanjutnya dilakukan evaluasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data konseling. Selanjutnya adapun teknik-teknik yang biasa digunakan dalam konseling, yaitu salah satunya adalah teknik report. Selanjutnya yaitu konsep bimbingan belajar. Menurut Aja Jones, bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan dari seseorang kepada orang lain, bagaimana ia bisa menentukan pilihan dan memecahkan masalah dalam kehidupannya. Adapun jenis layanan bimbingan belajar dan kaitannya dalam proses belajar mengajar, dalam hal ini, guru dalam memberikan layanan bimbingan belajar harus tetap berfokus pada terselenggaranya proses belajar mengajar.
belajar dalam konteks proses belajar mengajar yang dapat dan seyogyanya dijalankan oleh seorang guru, yaitu yang pertama yaitu mengumpulkan informasi mengenai diri siswa, kedua menempatkan siswa pada kelompok belajar yang sesuai, yang ketiga memberikan program belajar yang sesuai, dan yang terakhir adalah melakukan remedial teaching. Selanjutnya yaitu prosedur dan strategi layanan bimbingan dan belajar. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menjamin keberhasilan belajar yaitu pertama adalah identifikasi masalah siswa. Identifikasi masalah siswa adalah untuk menentukan siswa yang memiliki kesulitan belajar dan sangat membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah diagnosa, yang dapat diartikan sebagai rumusan-rumusan masalah siswa, jenis kesulitan, serta latar belakang kesulitan dalam pelajaran. Kesulitan belajar atau masalah yang mengganggu aktivitasnya sehari-hari sehingga mempengaruhi belajarnya. Yang ketiga yaitu prognosa, yaitu kegiatan memperkirakan permasalahan siswa. Yang keempat adalah pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan dapat berupa pengarahan atau motivasi belajar. Nah, untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dapat dilakukan dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok secara rutin. Terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan atau ketidakberhasilan dari usaha-usaha memberikan bantuan yang telah diberikan.